Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut saya cukup penting. Bukan hanya untuk nilai kalian, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kita akan belajar soal keamanan akun data. Nah, kita akan belajar soal keamanan akun dan data pribadi. Nama saya Satrio Ardimansyah. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, coba kalian perhatikan kedua link tersebut. Sekarang coba bayangkan pagi-pagi kalian mendapatkan sebuah SMS yang isinya kira-kira seperti ini. Selamat Anda memenangkan undian 10 juta rupiah. Klik link berikut untuk klaim hadiah sekarang. Nah, dari dua link tersebut, mana yang akan kalian klik dan alasannya kenapa? Oke, saya menjawab yang pertama. Dengan alasan karena namanya lebih familiar. Sebenarnya itu sudah insting yang benar. Kalian sudah berpikir ke arah yang tepat. Ada yang memilih pilihan kedua, atau ada yang gak memilih dua-duanya nih. Kalau ada yang bilang dua-duanya jangan diklik, itu justru jawaban yang paling tepat hari ini. Loh kok bisa? Nanti kita akan bahas kenapa. Sekarang pertanyaan kedua, dan ini agak personal nih. Coba kalian jujur ke diri sendiri, apakah password Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook kalian masih menggunakan tanggal lahir atau nama orang yang spesial. Tak perlu mengangkat tangannya. Tapi kalau dalam hati kalian bilang iya, nanti di akhir pelajaran, kalian akan tahu persis apa yang harus dilakukan malam ini. Di hari ini kita punya tiga hal yang ingin kita capai bersama. Jadi hari ini kita punya tiga hal yang akan kita capai bersama. Yang pertama, jejak digital. Memahami bagaimana jejak digital bekerja dan kenapa itu bisa jadi celah yang selama ini tanpa kita sadar kita biarkan terbuka. Yang kedua, phishing. Kita akan belajar mengenali jebakan phishing, bukan cuma tahu isi istilahnya, tapi benar-benar bisa menganalisis sebuah link dan langsung tahu mana yang berbahaya. Yang ketiga, kata sandi yang kuat. Kita akan cari tahu cara membuat kata sandi yang kuat dan sekedar panjang, tapi yang memang susah untuk ditembus. Sekali lagi, ini bukan teori, ini langsung bisa kalian pakai hari ini untuk keamanan akun kalian sendiri. Oke, kita masuk ke kasus nyata terlebih dahulu. Hmm, Ada seorang siswa SMK yang bernama Dika. Suatu hari, dia dapat notifikasi. Dapatkan 1000 Diamond Mobile Legends secara gratis. Klik link berikut dan login sekarang. Jika mengklik jika mengklik link tersebut, lalu meloginkan akunnya. Passwordnya 12345. 3 jam kemudian, seluruh teman-temannya di Instagram dapat pesan dari akun Dika. Minta transferan. Akunnya sudah bukan miliknya. Nah, saya mau tanya. Dan tolong coba pikirkan dulu sebelum dijawab ya. Menurut kalian, apa celah keamanan utama dari kasus Dika ini? Password yang mana? Ya, betul. Itu salah satunya. Tapi apakah hanya itu saja? Coba lebih dalam lagi.
Kenapa 12345 itu berbahaya? Apa hubungan dengan seberapa mudah password itu ditebak, baik oleh manusia maupun oleh sistem otomatis? Oke, saya bantu sedikit. Oke, nah, coba kalian bayangkan, kalian jadi seorang peretas atau penjahat dunia maya. Kalian punya daftar 1000 password yang paling sering dipakai orang di seluruh dunia. Kira-kira satu password 12345 itu ada di daftar itu atau tidak? Betul. Dan letaknya berada di nomor-nomor paling atas. Dan yang lebih penting lagi, situs yang diklik tersebut merupakan situs phishing. Itu tidak hanya mencuri password kita, tapi mencuri sesi loginnya, data perangkatnya, bahkan riwayat riwayat aktivitasnya. Itu yang namanya eksploitasi celah psikologis atau dalam bahasa teknologinya social engineering. Jadi bukan hanya sekedar kelemahan teknis saja. Oke, lanjut. Coba kalian lihat 4 URL tersebut sebelum kita bedah satu persatu. Mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu URL? URL itu merupakan alamat sebuah halaman website, seperti alamat rumah, tapi di internet. Dan sama seperti alamat rumah, kalau ada satu huruf yang salah, kamu bisa nyasar ke tempat yang sama sekali berbeda. Nah, kenapa struktur URL itu penting untuk keamanan kita? Karena URL yang dimanipulasi adalah pintu masuk utama phishing. Dari 4 URL ini, mana yang kalian identifikasi sebagai phishing? Nomor 2 dan 4. Ya, tepat. Kenapa URL nomor 4 itu berbahaya? Padahal tulisannya hampir identik dengan PayPal asli. Oke, apakah ada yang melihat perbedaannya? Di kata PayPal itu bukan huruf L, itu angka 1. Dan domainnya secure-login.net, bukan paypal.com. Ini namanya typo squatting. Secara visual hampir sama, tapi secara teknis itu server yang sepenuhnya berbeda. Yang satu pertanyaan lagi nih, dan ini sangat kritis. Apakah kalau sebuah situs pakai HTTPS berarti situs itu pasti aman dan bisa dipercaya? Jawabannya tidak. HTTPS itu hanya berarti koneksi antara browser kamu dan server tersebut terenkripsi. Tapi kalau servernya sendiri milik penipu, enkripsi itu cuma melindungi data kamu dalam perjalanan menuju peretas. Ini salah satu miskonsepsi yang paling sering bikin orang tertipu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bicara soal jejak digital. Ada dua jenis jejak. Ada dua jenis je- ada dua jenis jejak di, jejak jejak digital sendiri. Jejak digital sendiri ada dua jenisnya. Yang pertama jejak digital aktif, yang kamu sengaja buat seperti posting foto dan status, komentar dan share konten, mengisi formulir online, transaksi e-commerce, dan kirim pesan atau email. Lalu ada jejak pasif yang terbentuk tanpa kamu sadar, seperti cookies browser, riwayat pencarian, lokasi GPS tercatat app, wajahmu di foto orang lain, atau profil perilaku otomatis. Jejak digital itu bersifat permanen. Data yang sudah dihapus pun bisa tersimpan di server lain. Nah, sekarang coba kalian hitung. Sejak tadi pagi, jejak digital apa saja yang sudah kalian tinggalkan?
Membuka WhatsApp, meninggalkan jejak digital, timestamp, status online, dan device info. Membayar dengan e-wallet, meninggalkan jejak transaksi, lokasi, dan histori pembelian. Membuka Google Maps atau Gojek, meninggalkan jejak lokasi real time dan rute perjalanan. Membuka Instagram, meninggalkan jejak scroll activity, waktu akses, dan lokasi. Membuka search, mencari artis di Google, meninggalkan jejak query tersimpan, profil iklan diperbarui. Mendengarkan musik streaming, meninggalkan jejak preferensi lagu, dan mood profiling. Kalau tadi ada yang menyebut GPS atau cookies, itu bagus sekali. Kalian sudah mulai berpikir seperti seorang auditor digital. Nah, kenapa jejak digital itu berbahaya? Karena jejak digital itu permanen. Data yang sudah kalian hapus sekalipun bisa saja masih tersimpan di server pihak ketiga. Dan data itu bisa digunakan untuk menyusun profil lengkap tentang kalian. Yang kemudian untuk serang, yang kemudian untuk dipakai serangan phishing yang sangat personal dan sangat sulit dikenali. Lalu ada tantangan ketiga nih. Kita lanjut ke misi yang terakhir yaitu ketiga. Dan ini yang paling langsung bisa kalian terapkan hari ini juga. Password yang kuat itu harus punya 4 unsur. Yang pertama huruf kapital, yang kedua huruf kecil, yang ketiga angka, dan yang keempat simbol. Dan tidak boleh mengandung identitas pribadi, bukan nama, bukan tanggal lahir, bukan nama siapapun yang dekat dengan kalian. Nah, contoh pola, nah berikut merupakan contoh pola untuk membuat password yang kuat dan aman. Memiliki huruf kapital di awal, nama hewan yang disamarkan seperti kancil dengan angka, tahun, tahun lahir yang dibalik, simbol pilihan kamu sendiri seperti tanda tanya. Hasilnya bisa jadi seperti berikut. Tidak ada nama aslimu di sana, tidak ada tanggal lahirmu, tapi kamu sendiri bisa mengingatnya. Karena kamu sendirilah yang merancang polanya. Polanya bisa lebih panjang, bisa lebih kompleks. Yang terpenting, kamu yang buat dan kamu yang ingat. Tidak ada orang lain yang bisa menebaknya. Nah, sebelum kita tutup bagian ini, saya mau luruskan satu hal terlebih dahulu. Suatu miskonsepsi yang sangat umum. Bahkan, orang yang sudah paham teknologi pun sering salah soal ini. Jadi, banyak yang percaya bahwa kalau browsing pakai incognito mode atau mode penyamaran, kita aman dari pelacakan dan phishing. Faktanya itu tidak. Kenapa? Mode incognito itu hanya menyembunyikan riwayat dari perangkat kamu. Artinya, orang lain yang pakai laptop yang sama tidak akan melihat kamu tadi buka apa. Itu saja. Tapi, website yang kamu kunjungi tetap tahu. ISP-mu tetap tahu. Pihak ketiga yang memasang tracker di situs itu tetap bisa melacak. Dan phishing tetap bisa bekerja sepenuhnya. Mode incognito itu tidak menghalanginya sama sekali. Ini bukan kesalahan kalian. Memang dari awal informasi kurang tepat disampaikan ke publik. Sekarang kalian sudah tahu apa bedanya. Oke, kita masuk ke penutup. Tapi saya tidak akan merangkumnya sendiri.
karena belajar itu bukan tontonan. Pertanyaan pertama dan sederhana. Apa konsep utama yang kita pelajari hari ini? Nah, tepat sekali. Ada tiga, yaitu jejak digital, phishing, dan kata sandi yang kuat. Pertanyaan yang kedua, kenapa jejak digital itu perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, tepat. Karena ia permanen dan karena ia bisa digunakan untuk menyerang kita secara personal, bukan sekedar secara acak. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menyerap, bagaimana cara menerapkan self-serving secara konkret mulai hari ini? Betul sekali, jawabannya teman-teman sangat pintar semua. Nah, selanjutnya, izinkan saya tegaskan 3 poin yang saya minta kalian ingat. Yang pertama ada jejak digital. Jejak digital sendiri itu permanen. Apa yang sudah kalian unggah, kirim, atau klik, ada kemungkinan tersimpan selamanya. Yang kedua, ada phishing. Phishing tidak menyerang kelemahan secara teknis, tapi ia menyerang, tetapi ia menyerang psikologisme, rasa senang, rasa takut, dan rasa terburu-buru. Yang ketiga, ada password. Password adalah garis pertahanan pertama. Kalau passwordnya lemah, semua lapisan keamanan lain tidak akan banyak membantu. Nah, sekarang saya minta dijawab dengan jujur, bukan jawaban yang terdengar bagus. Setelah pembelajaran hari ini, apa satu kebiasaan yang akan langsung kalian terapkan? Bukan besok, bukan minggu depan, tetapi hari ini dan malam ini juga. Ganti password malam ini, tepat. Itu keputusan yang sangat bijak. Cek privasi setting, nah keren sekali. Kamu sudah mulai berpikir proaktif soal keamananmu. Berhenti klik link sembarangan. Nah, kesadaran itu yang paling berharga. Karena sebagian besar serangan berhasil justru dari satu klik yang tidak dipikirkan. Jawaban kalian semua sangat tepat dan benar. Nah, selanjutnya, coba sebutkan 2 ciri utama URL phishing dan jelaskan kenapa kombinasi simbol dan angka itu penting. Dan jelaskan kenapa kombinasi simbol dan angka itu sangat penting dalam membuat kata sandi yang kuat. Oke, domain palsu dengan ekstensi yang tidak wajar seperti .egz atau .info itu untuk situs perbankan, tambah karakter yang dimanipulasi seperti PayPal dengan L yang diganti huruf satu, dengan L yang diganti angka satu, itu 2 ciri utama. Dan simbol serta angka membuat Dan simbol serta angka membuat password jauh lebih sulit ditebak karena kombinasi karakter yang harus dicoba meningkat secara drastis. Nah, sebelum kita tutup materi kali ini, ada satu tugas mandiri. Dan ini bukan PR biasa. Coba malam ini kalian buka pengaturan privasi kalian di satu akun media sosial utama kalian, mau itu di Instagram, TikTok, atau apapun itu yang paling sering kalian pakai. Lalu kalian coba cek siapa saja yang bisa melihat kontenmu, siapa yang bisa menemukan profilmu, dan apakah ada aplikasi pihak ketiga yang masih punya akses ke akun kalian. Dan kalau password kalian saat ini masih di bawah standar yang tadi kita bahas,
ganti malam ini, coba ganti malam ini juga. Pakai pola yang tadi kita rancang bersama. Kalian tidak bisa mengontrol semua ancaman di internet, tapi kalian sepenuhnya bisa mengontrol seberapa mudah kalian menjadi target. Pilih target yang paling susah, tetapi bukan yang paling mudah. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Saya Satrio Adi Firmansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.